kasih-Mu Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu Terima kasih Tuhan buat karya terbesar yang Kau berikan kepada setiap kami. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi buat karya terbesar Tuhan. Engkau yang menggantikan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang melayakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya besar kepada kita. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tinggikan Yesus, agungkan Dia, sebab Dia yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan. Terbatas Tuhan, kahisku,
is so good. God is so good. Ya, inilah pengakuan siap kami Tuhan. God yang is baik. so good. Allah yang sangat baik buat setiap kehidupan kami. God is so good. He's so good. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan ya Yesus ya baik. Yesus baik. Ya, Yesus baik. Amin. Ya, Yesus baik. Dia berbuat. Katakan ya Yesus ya Sekali lagi katakan ya Yesus ya Yang merasakan kebaikan Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus baik, amin. Angkat jempolnya dua-dua. Sama-sama kita katakan Yesus baik. Sekali lagi ya yang kompak. 1, 2, 3. Yesus baik. Yes. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Woo. Sama-sama katakan. Na 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 yeah 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 na 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 na
kasih setianya. Haleluya. Tuhan Yesus kita adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Berikan salam kanan kiri, katakan Yesus jalan kebenaran bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan.
3 kali, amin. Kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. 1, 2, 3. Yesus, 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 ada keselamatan. Dikasihi Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal bagi kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan pasti jawab. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.
Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih ada dan berlaku pada setiap kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertolongan dan mujizat-Mu tetap selalu ada Tuhan, bagi setiap kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tetapkan setiap hati kami. Percaya bahwa mujizat-Mu pasti terjadi. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikara lamaya sikata karana maya nama. Hiara batakara nama. Shikara lamaya nama. Shiara lama. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Shiara
melalui pujian ini kami kembali diingatkan untuk kami terus percaya. Percaya perkataanmu Tuhan, percaya firman-Mu Tuhan, percaya janji-janji-Mu Tuhan. Percaya akan firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar. Roh Kudus menolong kami semua, memberkati apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan, apa yang kami percayai, dan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus rindu, kami mau terus firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Tidak hanya kami baca, tidak hanya kami dengar, tapi kami semua mengalami kuasa firman Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 58. Yesaya 58 ayat 13. Tadi nadanya terakhir apa? Coba. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita terus berdoa untuk Pak Benny, suami dari Ibu Ita yang memimpin pujian tadi. Dari mulai sehat, melayani musik di tempat ini, dan sempat satu kali menyampaikan firman Tuhan di ibadah kaum laki-laki. Lalu tiba-tiba sering pusing, dan setelah diperiksa ternyata ada kanker di antara saluran pernapasan, saluran hidung dan saluran tenggorokan, kira-kira seperti itu ya. Dan menyerang ke mana-mana sampai beberapa hari yang lalu menyerang mata dan membuat tidak bisa melihat lagi ya. Saya baru tahu ketika menjenguk itu ya. Doa nyanyi. Beliau tidur, tidak ada suara. Setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan yang jaga, tiba-tiba Pak Benny duduk dan bicara, oh Pak Modi ya, Pak Modi. Maaf Pak Modi, saya tidak kelihatan Pak Modi. Jadi setelah dengar sekian lama suara baru tahu. Saya berkata kepada beliau dan kami yang sama-sama menjenguk di rumahnya, Pak Benny, kami yang sehat bukan berarti kami lebih baik dari Pak Benny. Jemaat yang sehat belum tentu lebih baik daripada yang sakit. Bisa jadi yang sakit Tuhan pakai menegur kita yang sehat. Supaya kita dalam kesehatan kita, dalam kekuatan kita, dalam tidak ada masalah, kita mau gunakan hidup ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tidak main-main. Jangan gunakan kesehatan kekuatan kita untuk dosa. Sama-sama katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Katakan amin. Itu iman yang besar. Tapi kalau kita sudah memohon, doa, sembuhkan,
tapi belum sembuh, kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan, wow, itu lebih daripada iman yang besar. Itu adalah iman yang sejati. Kita nggak menyembah mujizat, kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Kita baca Yesaya 58 ayat 18. Firman Tuhan pagi ini menginginkan kita untuk sungguh lebih lagi terus setiap hari menghormati Tuhan. Sama-sama katakan menghormati Tuhan. Pak, Bu, Tuhan tidak kelihatan ya. Bisa menghormati Tuhan? Nah, kita sama-sama belajar pagi ini. Bukti nyata kita menghormati Tuhan atau tidak, kita lihat. Kita bercermin pagi ini, kita bercermin. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau, Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jujur tercobai kita kadang-kadang hari Sabtu, besok Minggu lagi ya. Kebaktian lagi, ibadah lagi. Kesel aku, capek aku. Tugas lagi, pelayanan lagi. Betul atau benar? Oh enggak, luar biasa. Kok gak minggu-minggu ya? Oh gitu ya. Hari kenikmatan, hari yang mulia. Atau hari yang menjenuhkan, hari yang membosankan. Hari yang tidak dinanti-nanti. Oh tidak ya, tidak. Tapi hari Tuhan, hari Sabat, hari kudus Tuhan adalah hari kenikmatan, hari yang mulia. Hari di mana waktu istirahat. Bahaya ya, kalau kelelahan itu bahaya. Kelelahan badani, fisik, bisa makan, minum, istirahat, minum vitamin, seger lagi ya. Tapi kalau lelah, capek rohani, bahaya ya. Jadi perlu istirahat, sama-sama katakan perlu istirahat. Menghormati, menghargai, menguduskan hari Sabat. Di mana waktu kita bersekutu bersama, saling mendoakan, saling membangun, saling memberkati, saling mendoakan. Dan di mana kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Mendengar, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Menghormati. Bukan cuma tubuh kita saja yang duduk, berdiri, hadir dalam satu ruangan, satu tempat ibadah, tapi juga bagaimana mulut kita, pikiran kita, mata kita fokus kepada ibadah. Sama-sama katakan fokus. Tidak baca yang lain-lain di HP. Boleh buka HP tapi mode pesawat ya, didiamkan. Tidak masih ngurus bisnis. Coba cek HP sebelah, coba lihat. Cek HP sebelah, coba lihat. Apakah lihat WA, lihat pesan-pesan, lihat berita-berita terkini. Coba cek HP sebelah, coba sudah didiamkan atau belum, coba. Ya, jangan sampai mengganggu. Kring gitu ya bunyi. HP-nya sekarang nggak bunyi kring ya, bunyinya apa? Oh gitu, getar gitu ya.
menghormati hari Sabat. Cinta mula-mula, sama-sama katakan cinta mula-mula. Yang muda-mudi dan dulu Bapak Ibu Mak Engkong yang pernah muda, kalau pacaran enggak fokus yang lain, fokus cuma yang di depan ini ya. Ngobrol, dengar, bicara. Intim. Ibadah kita kiranya seperti itu sama Tuhan ya. Dengar, bicara. Komunikasi dua arah. Jangan cuma sekedar datang, sekedar hadir, tapi hatinya, pikirannya tidak hadir, tidak di sini. Berapa waktu lalu saya keluar kota dan saya ada di rumah duka. Saya hadir, tidak bertugas. Tidak sebagai gembala, tidak sebagai pendeta, hadir. Ada yang berdiri, ada yang duduk di dekat peti jenazah. Nyanyi. Dari nyanyi itu saya sudah gelisah. Kenapa? Di bagian sudut ruangan, bagian belakang ruangan, sekelompok orang ngobrol, ngomong karepe dhewe ya. Mungkin ngomong, "Ya apa kabar? Ya apa? Anakmu piro? Motormu saiki apa, Gon? Tinggal di mana kamu? Kerja apa kamu?" Wah. Nah, memang di satu sisi acara di rumah duka itu kesempatan seperti reuni gitu ya. Lama enggak ketemu teman maupun keluarga ya. Ya, tapi mohon dengan hormat Bapak Ibu ya, nantilah ini ibadah dulu ya, nyanyi dulu, memuji Tuhan dulu, dengar firman Tuhan dulu. Wah, saya sudah nggak enak ini. Mau saya tegur, ini bukan jemaat saya ya, bukan jemaat sepanjang ya, jemaat orang atau mungkin belum tentu jemaat juga. Sampai pada doa firman dan firman Tuhan masih ngobrol ribut. Tidak ada sini yang ngobrol, terima kasih. Rame. Ibu pendeta yang khotbah kurang keras. Kami yang di tengah aja masih apa itu? Ngomong apa? Maaf, Pak Modi agak kereng. Tidak peduli di luar kota, tidak kenal, tidak peduli. Sementara khotbah, saya agak ke belakang menemui sekelompok orang yang di belakang di sudut ruangan. Mohon perhatian Bapak Ibu, mohon maaf, tenang sejenak ya, kami sedang ibadah. Terima kasih, ya berusaha belajar senyum. Langsung lumayan diam. Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan orang-orang yang beribadah. Yang kelihatan adalah manusia, Pak Pendeta, Bu Pendeta yang khotbah. Yang kelihatan. Maaf, omong kosong, kita menghormati Tuhan tapi tidak menghormati orang yang di sekitar kita. Omong kosong kita berkata menghormati Tuhan tapi tidak menghormati otoritas yang di dekat kita. Omong kosong mengatakan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan tapi tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua. Omong kosong. Mengapa sulit menghormati? Mengapa sulit menghargai ibadah? Mengapa sulit tenang? Ya, di sini para orang tua mohon dengan hormat membiasakan, mendidik anak cucu itu menghormati Tuhan, menghormati ibadah. Tidak jenuh-jenuhnya setiap hari, setiap minggu mengingatkan sekolah minggu anak cucu. Ya. Dari dini menghormati Tuhan, menghormati ibadah. Supaya setelah dewasa
tidak melupakan ajaran dan teladan kita para orang tua untuk menghormati Tuhan, menghargai ibadah. Hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ada kata omong kosong. Bisa berarti seperti pendeta, iso khotbah gak iso ngelakoni, pandai bicara, omong doang. Tapi kehidupan sehari-hari tidak menghidupi firman yang dibicarakan, yang dikhotbahkan. Oh, ini negur saya sendiri kan. Tapi saudara juga sama. Alkitab berkata, berbicaralah seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Yang bicara firman Tuhan bukan cuma pendeta, kita semua yang percaya Tuhan Yesus, yang mendaftarkan diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita pantas membicarakan firman Tuhan. Dan tidak hanya membicarakan, tapi firman Tuhan yang kita bicarakan, kita izinkan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulut mengasihi, tindakan juga mengasihi. Mulut mengampuni, tindakan juga menunjukkan kita mengampuni. Mulut berkata firman Tuhan tentang Tuhan menolong orang sakit, Tuhan menolong orang miskin. Kehidupan kita sehari-hari menolong, membantu orang miskin. Itu maksudnya. Jadi jangan omong kosong. Jangan Kristen KTP tok. Kristen tanpa pertobatan. Kristen hanya di gereja. Jangan. Katakan kanan kiri. Jangan Pak, jangan Bu, jangan Mas, Mbak. Jangan ya. Harus hormati hari Sabat. Hidupi firman Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Wow. Firman Tuhan yang berkata loh ya, Tuhan sendiri. Bersenang-senang. Engkau akan bersuka cita, engkau akan bergembira. Engkau akan menikmati sukacita surgawi. Jangan main-main dengan ibadah. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Capek ya naik bukit, naik gunung. Yang camping-camping naik gunung. Sudah naik jalannya, bawa beban lagi, bawa tas ransel lagi. Perlu kekuatan Tuhan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Wow, milik pusaka, warisan yang terbaik. Sebab apa? Mulut Tuhanlah yang mengatakan. Kita lompat Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Baca sama-sama 2, 3. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan baca sekali lagi 2, 3. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Tuhan Yesus pernah berkata, di mana aku berada, engkau berada. Satu Samuel 2 ayat 29. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba
kepada korban sembelihanku. Wah, ini teguran keras ini. Untuk seorang imam. Bapak-bapak, suami-suami kita juga imam ya. Bukan cuma Imam Eli, bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala. Pemimpin-pemimpin, imam-imam, wakil Allah di muka bumi ini. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggembungkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Maaf, Pak, Bu, kadang semakin tinggi jabatan kedudukan kita, semakin tidak menghormati Tuhan. Semakin kaya raya, semakin sulit menghormati Tuhan. Semakin merasa senior, semakin merasa banyak pengalaman, bahaya. Semakin sulit menghormati Tuhan. Sudah merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih daripada yang lain. Itu bahaya. Dosa kesombongan. Katakan sama-sama, jangan sombong. Katakan kanan kiri, jangan sombong. Biasanya orang sombong tidak merasa sombong. Tahu firman. Sudah tahu. Sudah ngelontok. Jangan nasihati saya ya. Kamu belum lahir saya sudah hafal nih, jadian sampai wahyu. Ya kan? Tidak mau ditegur kan, tidak mau dinasihati kan. Biasanya siapa yang tidak mau dinasihati? Gembala, pendeta, kakek nenek, mak engkong, papa mama. Maunya nasihati terus, maunya memberi saran terus, maunya mengkhotbahi terus. Tapi tidak mau dikhotbahi, tidak mau dinasihati. Siapa kamu nasihat-nasihati saya? Anak kemarin sore kamu, seijo royo-royo. Aduh, jangan ya. Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi, terpaksa nih ya dengan nangis. Sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mana mungkin Pak saya menghina Tuhan? Saya sendiri, mana mungkin saya menghina Tuhan? Jemaat, mana mungkin saya menghina Tuhan? Jemaat juga berkata begitu, mana mungkin saya menghina Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi, yang punya segala kuasa surga dan bumi, yang punya hidupku, hidup dan matiku di tangan Tuhan. Mana berani aku menghina Tuhan? Iya, pikiran kita, mulut kita berkata itu. Tapi kehidupan kita sehari-hari bisa jadi kita sedang menghina Tuhan. Tidak menghargai hari Sabat, tidak menghormati firman Tuhan. Dengar, baca, iya, dengar ya, tapi tidak melakukan. Itu tidak menghormati Tuhan, itu menghina Tuhan. Allah firman Tuhan apa? Cocok untuk aku. Salah itu firman Tuhan. Loh, kan gitu. Firman Tuhan itu untuk Pak Bakti, bukan untuk saya. Untuk Pak Iwan, bukan saya. Loh, malah nunjuk orang lah.
Sekali lagi ya. Tuhan tidak kelihatan. Jemaat, ini mau Natal ya. Dulu 2000 tahun yang lalu ya. Yusuf dan Maria gendong bayi Yesus. Yesus juru selamat dunia. Allah jadi manusia. Berupa bayi. Dibungkus kain lampin. Digendong atau bersama Yusuf dan Maria. Pemuda-pemudi atau remaja Yusuf dan Maria. Mau lahir. Permisi, mau nginap. Tidak ada, penuh. Memang penuh, memang sedang banyak tamu. Ada pencatatan sensus ya. Wah, penuh. Seperti berapa waktu yang lalu ada berapa ribu dokter seluruh Indonesia kumpul di Surabaya. Hotel-hotel penuh. Kira-kira gitu. Tapi masa apakah betul-betul penuh? Masa di rumah penduduk tidak ada kamar kosong? Masa di kamarnya Pak Edi tidak ada yang kosong? Kamarnya Pak Eli tidak ada yang kosong? Penuh, tutup. Mungkin ya. Karena yang gendong bukan putri dan pangeran. Mungkin yang gendong bayi Yesus bukan naik mobil Alphard. Mungkin yang gendong bayi Yesus Maria enggak pakai jas putih. Pakai sandal jepit mungkin. Penuh. Menghina Tuhan karena miskin. Coba berpenampilan mewah Yusuf dan Maria. Enggak mungkin nolak. Mari silakan. Mari tak parkirkan kendaraannya. Vale. Ini apa ini? Kira-kira ya, naik sepeda ontel, sandalan jepit. Ya. Kumus. Manusia memang lihat rupa. Betul? Hanya Tuhan yang lihat hati. Saya terus ingatkan, terima tamu hati-hati ya. Orang kaya pakai jas, mobil mewah. Mari silakan, duduk depan. Yang orang miskin jalan kaki, naik becak, sana duduk belakang, duduk bawah. Enggak ada ya. Itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang masih terjadi, kemungkinan masih terjadi. Di Injil Matius diingatkan di akhir zaman. Aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Aku di penjara, engkau tidak menjenguk aku. Terima kasih yang sudah menjenguk, yang memberi, yang menolong. Terima kasih. Alkitab berkata, mana aku memberi engkau makan Tuhan, mana aku memberi engkau minum Tuhan, mana aku memberi engkau pakaian Tuhan. Jawab Tuhan itu apa? Apa saja yang engkau lakukan kepada hambaku yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk yang paling hina. Katakan kanan kiri, yang paling hina. Katakan yang kanan kiri, yang paling hina. Nah, saya ingatkan jemaat Tuhan, ini mau Natal, siap-siap ya, siap-siap. Gunakan harta benda kita, apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang paling hina. Pemulung, tukang sapu jalanan, tukang becak, apalagi tukang sampah. Saya ulang lagi ya,
yang pernah saya omong ya. Jangan-jangan yang di rumah kita, yang numpuk di lemari kita, yang numpuk di gudang kita, jangan-jangan itu yang didoakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini. Sedangkan di rumah kita rusak nganggur, dimakan rayap. Bongkar gudang kita, bongkar lemari kita. Jangan eman. Hormati Tuhan, hormati waktu bersama Tuhan. Kita ingat lagu lama, berbakti soal utama. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Dan segala penyakit apa? Dilalukan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Alkitab berkata, ibadah yang sejati apa? Memperhatikan yatim piatu, janda-janda miskin. Janda-janda miskin, bukan janda-janda kaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingin kita menghormati Tuhan, menghormati waktu bersama Tuhan, gitu loh. Tuhan pernah menegur keras loh Imam Eli, lebih menghormati anak-anaknya, lebih sungkan sama anak-anaknya. Memanjakan anak-anaknya, enggak apa-apa. Nak, jangan gitu, kalau bisa jangan gitu nak, kalau bisa. Ini seringkali papa mama bertengkar sama mak engkong. Jangan ya, mak engkong jangan. Boleh memberi masukan pada anak-anak, tapi biarkan anak-anak itu mendidik anaknya sendiri gitu loh. Kadang beda pendapat di depan cucu ini bahaya juga. Apa mama sudah mendidik, mendisiplin, jangan gini, jangan gitu. Mangkong, kasihan cucuku, kasihan. Akhirnya cucunya manja. Enggak apa-apa, cuma kesalahan kecil, enggak apa-apa, cuma gitu. Enggak apa-apa, cuma gitu, enggak apa-apa, lama-lama. Kesalahan kecil enggak apa-apa, lama-lama kesalahan besar. Dosa kecil enggak apa-apa, lama-lama dosa besar. Kita berkata, iya, enggak, ya. Jangan abu-abu. Haleluya. Haleluya. Enggak apa-apa. Oh, sekali hari Minggu enggak kebaktian, enggak apa-apa. Nanti ada minggu depan. Enggak apa-apa, ada bulan depan. Enggak apa-apa, enggak harus seminggu sekali pada minggu pertama aja, yang penting perjamuan kudus. Oh enggak apa-apa, enggak usah sebulan sekali. Yang penting Natal sama Paskah aja yang datangnya. Enggak apa-apa, lama-lama enggak ibadah. Enggak perlu Tuhan ya. Nanti kalau terjadi apa-apa, enggak bisa apa-apa. Suamiku ayo ibadah, ini biasanya yang sulit ibadah suami-suami ya. Perempuan lebih gampang ibadah ya. Ibadah, wes kamu aja yang ibadah, anak-anak aja yang ibadah. Minggu-minggu olahraga. Makan sehat, olahraga bagus. Sewaktu-waktu sakit, periksa ke dokter, kanker stadium 4.
Tuhan, kok aku sakit kanker Tuhan? Padahal aku sehat, makan sehat, gak sembarangan. Olahraga, rajin olahraga. Istriku rajin ke gereja, anak-anakku rajin ke gereja. Istriku malah pelayanan. Anak-anakku juga pelayanan. Aktivis. Kok aku sakit Tuhan? Oh, marah sama Tuhan malah. Baru sadar bahwa bisa hidup sehat itu bukan cuma karena makanan sehat, bukan cuma karena olahraga, tapi karena beribadah. Karena Tuhan. Selagi sehat, setia melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu. Kami mau menghormati Tuhan. Kami mau menghargai, menguduskan hari Sabat, hari yang mulia, hari kudus Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami selesaikan, tidak bisa kami kerjakan. Inilah kesempatan setiap minggu kami mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengasah kembali hidup kami, menyetrum kembali hidup kami, mencas kembali hidup kami, mempertajam kembali hidup kami, membenahi kembali hidup kami, meluruskan kembali hidup kami yang mulai bengkak-bengkok, menerangi kembali hidup kami. Kami butuh beribadah, kami butuh berbakti, kami butuh bersekutu dengan saudara seiman. Seperti kayu-kayu yang terkumpul menjadi sebuah api unggun yang besar. Jadi api yang menyala-nyala. Kami ingin roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Ada banyak hal yang melemahkan kami. Ada banyak hal yang membuat kami akan undur. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Untuk kami terus berkomitmen untuk setia beribadah. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah terlebih dulu setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan rasa hormat kami kepada Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Yang belum bisa angkat tangan. Ada yang belum? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Apakah masih ada jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur? Semua sudah? Yang sudah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Anggurnya bisa dicoba dulu, dibuka sedikit. Kalau kesulitan bisa tukar. Yang kesulitan bisa tukar, maju ke depan. Semua sudah bisa. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Amin, amin, amin. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu. Hati kami limpah dengan syukur. Masalah terbesar kami akan dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Ketakutan terbesar kami akan maut, kematian kekal, semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti mati 3 hari, kubur kosong, bangkit naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah
dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Bapa, kami berdoa, kami percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Pengumuman gereja.